Selamat sore anak-anak, kita jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu lewat online ya. Ayo kita akan mulai ibadah ini, kita berdiri semua, anak-anak bangkit berdiri. Kita nyanyikan terima kasih Tuhan, kita mau berdoa untuk ibadah sore hari ini. Setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Satu kali lagi kita dengan sikap doa yang benar ya anak-anak ya, mata ditutup, lipat tangan dan tundukkan kepala. Kita mau sungguh-sungguh kita nyanyikan sekali lagi. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu panjang hidupku. Terima kasih kasih Tuhan, untuk sore hari ini kami anak-anak-Mu boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu, jamah hati kami, berikan kesukaan dalam hati kami untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berhadirat di tengah-tengah kami untuk memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kami mau bersatu hati untuk mengusir kuasa-kuasa roh jahat, roh nakal, roh main-main, roh tidak taat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, pergi keluar dari hati kami, dari ruangan kami. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yuk anak-anak tetap berdiri ya, kita nyanyikan happy ya ya ya, happy ye 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 ya. Kita tepuk tangan ya anak-anak ya. Happy ya ya ya, happy ye
Tetap berdiri ya anak-anak ya. Kita nyanyikan lanjut. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Ya, anak-anak kita harus hati-hati ya menggunakan tangan, mulut, kaki, juga mata ya. Tuhan memberikan tangan, mulut, kaki, juga mata untuk kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan ya. Yuk kita lanjut nyanyikan dengar dia panggil nama saya, lalu ku jawab ya ya ya, lanjut oh giranglah, itu digabung ya anak-anak ya. Kita dengar Tuhan memanggil nama kita, ya, kita jawab, ya Tuhan, gitu ya. Kemudian hati kita sukacita, ya, karena Tuhan berkenan kepada kita sehingga memanggil nama kita, ya. Kita jawab, ya, ya, ya. Yuk kita nyanyikan satu kali lagi dengan sungguh-sungguh ya, anak-anak tetap berdiri. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ya, anak-anak, sekarang anak-anak boleh duduk ya. Kita akan dengarkan pengumuman terlebih dulu ya. Yang pertama, ibadah sekolah minggu onsite di gereja ya, kita tatap muka ya di gereja ya. Untuk Surabaya pukul 9.15, untuk Malang pukul 10, Medan pukul 10:15, Jakarta pukul 4 sore seperti sekarang ya. Harap mendaftar terlebih dahulu. Yang kedua, setiap kali beribadah, anak-anak berpakaian rapi. Jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat-alat tulis untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Kemudian ketiga, ringkasan firman, link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode KISETYIYNP ya.
kodenya KZYIYNP. Yang keempat, bagi anak-anak yang ikut orang tua beribadah di gereja, tidak boleh mengganggu ya anak-anak ya. Artinya tidak boleh lari-lari, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh ramai atau teriak-teriak ya anak-anak ya. Kita harus sungguh-sungguh dalam beribadah ya. Anak-anak harus duduk manis, ikut memuji Tuhan, juga waktu mendengarkan firman juga ikut duduk manis mendengarkan firman Tuhan ya. Supaya kita memperoleh berkat dari Tuhan ya. Yuk kita mau lanjut. Kita bangkit berdiri lagi, kita mau menerima firman Tuhan, kita nyanyikan terlebih dulu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Sikap doa yang benar, tutup mata, lipat tangan dan tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Biarlah puji-pujian yang sudah kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami mau duduk manis untuk mendengarkan firman-Mu. Jamah hati kami, jamah telinga kami, supaya urapan Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau bersatu hati untuk mengusir segala kuasa roh-roh jahat, roh main-main, roh tidak taat yang akan mengambil firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, pergi keluar dari hati kami, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan, kami serahkan kelanjutan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Untuk anak-anak yang besar bisa siapkan Alkitab, buku untuk menulis ya. Bisa belajar untuk mencoba mencatat ya, anak-anak yang gede-gede ya. Bisa belajar mencatat apa yang anak-anak dengar, bisa dicatat supaya bisa dibaca kembali ya. Nah, sore hari ini Tante akan membawakan firman tentang berbahagialah orang yang takut akan Tuhan ya. Kita baca dulu Amsal 28 ayat 14. Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa hidup takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Ya, di sini dikatakan berbahagia orang-orang yang takut, yang hidupnya takut akan Tuhan. Nah, kalau kita hidup takut akan Tuhan, hidup kita akan mengalami kebahagiaan ya. Tetapi kalau hati kita keras, nah di sini
ya dikatakan akan jatuh ke dalam malapetaka, juga bisa masuk ke dalam jerat maut, ya. Jerat maut ini disediakan oleh setan, ya anak-anak, ya, untuk menjerat anak-anak Tuhan supaya jatuh dalam dosa. Nah, maka dari itu kita harus hidup takut akan Tuhan. Nah, hidup takut akan Tuhan kalau kita selalu, ya, hidup hidup takut akan Tuhan ini ada di dalam hati kita, ya, ada di dalam hati kita, maka suatu saat nanti terus-menerus, ya, akan Tuhan ubahkan sampai takut akan Tuhan ini menjadi nafas hidup kita. Ya, kita bernafas dalam hidup takut akan Tuhan, ya. Supaya apa? Supaya kita selalu hidup dalam kebenaran dan kesucian, ya. Sehingga kita bisa menempatkan Yesus sebagai kepala dalam kehidupan kita, ya. Setiap pribadi kita bisa menempatkan Yesus sebagai kepala dalam kehidupan kita. Ini sangat penting, anak-anak. Kenapa? Ya, kenapa kita perlu menempatkan Yesus sebagai kepala dan kenapa kita kok harus hidup takut akan Tuhan, ya? Karena kehidupan kita ini adalah manusia berdosa, ya anak-anak, ya. Ingat, kita lahir sudah menerima dosa warisan, ya, dari Adam dan Hawa. Nah, maka kita sebagai bangsa kafir ini harus ditebus. Nah, Tuhan sudah menebus kehidupan kita, ya, dengan membeli kehidupan kita, dengan Yesus rela mati, ya, dengan luka yang kelima, ya. Tuhan sudah mati dengan 4 luka untuk menebus bangsa Israel. Sedangkan luka yang kelima itu di lambung, itu untuk kita bangsa kafir, ya. Tuhan sudah menebus kita dan membeli kehidupan kita. Tuhan membeli kehidupan kita ini dengan darahnya sendiri, ya anak-anak, ya. Tuhan menebus bangsa kafir, ya, dengan 4 luka itu. Luka 2 di tangan, ya, 2 di tangan dan 2 di kaki, ya anak-anak, ya. Tidak boleh keliru, ya anak-anak, ya. 2 di tangan dan 2 di kaki, ya. Itu adalah 4 luka yang Tuhan alami untuk menebus umat Israel, umat kesayangan Tuhan. Kemudian luka yang kelima di lambung itu untuk kita bangsa kafir, ya. Nah, dan kita, ya, bangsa kafir nih hanya mendapat kemurahan Tuhan, ya. Kalau Tuhan menebus kehidupan kita nih adalah kemurahan Tuhan yang kita alami, ya, sebagai bangsa kafir. Yuk kita baca dulu Yakobus 3 ayat 2. Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, ya. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, di sini, ya, siapa yang tidak salah dalam perkataan, berarti perkataan kita, ya, sebagai bangsa kafir itu perkataannya sering sia-sia, ya, tidak berkenan kepada Tuhan, ya, tidak baik perkataannya. Nah, di sini perkataan itu adalah lidah, ya, mulut. Lidah kita tuh mengendalikan kehidupan kita sendiri, ya. Lidah itu kecil tapi mengendalikan seluruh tubuh kita, ya. Di sini dikatakan siapa yang tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat mengendalikan seluruh tubuh. Nah, maka dari itu kita perlu diubahkan, ya, lewat penyucian dari firman, ya. Kita yang hidup di akhir zaman ini harus hidup dalam sistem penggembalaan, ya. Artinya kita tergembala di dalam kandang penggembalaan, ya. Kandang penggembalaan ini
Jangan asal kandang ya anak-anak, jangan asal gereja kita masuk, tapi kandang penggembalaan yang benar. Bagaimana Tante kandang penggembalaan yang benar? Yang Yesus sebagai kepala, ya. Bukan manusia yang menjadi kepala dari kandang penggembalaan itu, tapi Yesus sebagai kepala, ya, menempatkan Yesus sebagai kepala. Nah, kalau kandang penggembalaan kita benar dan Yesus sebagai kepala dalam kandang penggembalaan itu, kita melalui firman penggembalaan kita akan mengalami penyucian yang terus menerus. Nah, penyucian yang terus menerus ini akan menjadikan kita berubah, ya. Kita mengalami keubatan hidup melalui kita mendengar firman penggembalaan, ya. Firman penggembalaan itu firman yang disampaikan, yang dipercayakan kepada seorang gembala, ya, untuk menjadi makanan bagi sidang jemaat, bagi kita semua, ya. Di dalamnya firman itu bisa menyucikan kita, karena kita nih sebagai manusia tuh banyak karakter-karakternya yang tidak benar, masih belum berkenan kepada Tuhan. Nah, lewat mendengar firman, ya, firman penggembala yang terus menerus dan diulang-ulang, ya, sebagai makanan rohani bagi kita sidang jemaatnya itu, kita mengalami penyucian, ya. Karakter-karakter yang masih belum baik dalam kehidupan kita tuh disucikan dan diubahkan, ya. Firman itu bisa menyadarkan kita, oh ini salah, ya, sehingga kita bisa minta ampun kepada Tuhan, bisa berubah, ya anak-anak, ya. Nah, perkataan tadi dikatakan perkataan. Perkataan ini berarti mulut kita harus jujur. Nah, kalau misalnya anak-anak masih suka berdusta, suka bohong. Nah, kalau kita berdusta ya anak-anak di sekolah ya anak-anak ya. Nah, paling gampang ya anak-anak, contoh yang paling mudah. Kalau anak-anak di sekolah misalnya apa? Kalau ulangan, ngerpek, contoh-contohan atau mencontek. Nah, itu kalau kita lakukan berarti kita mendustai diri kita sendiri, ya. Membohongi diri kita sendiri. Kita sudah dengar firman. Kalau dusta, bohong itu adalah dosa. Tapi kita masih melakukan, ya. Melakukan, masih suka mencontek, masih suka ngerpek atau apa tadi? Ya tadi ya, mencontek itu ya paling gampang ya. Nah itu berarti kita tuh mendustai diri kita sendiri ya anak-anak ya. Nah dusta, kalau kita dusta Tuhan tidak berkenan, kita sudah berdosa. Ya ingat ya anak-anak ya. Dusta itu sama dengan dosa. Nah, kalau kita berdusta, ya, kita berbuat dosa. Kalau kita sering melakukan dosa dusta itu, ya, perkataan kita suka berdusta terus. Nah, bukan kita arahnya tuh bukan kepada Tuhan, ya, tapi ke arah penghukuman anak-anak. Penghukuman tuh pada penghukuman ngeri ya Nan ya, penghukuman api neraka itu menarik setan tuh menarik kita supaya melakukan dosa, menarik kita suruh terus berbuat dosa, ya. Jangan mau anak-anak ya. Nah, anak-anak sudah mendengar firman, kalau dusta itu sama dengan dosa, kita minta ampun kepada Tuhan. Minta Roh Kudus supaya apa? Kita sudah minta ampun supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Artinya kita tidak berdusta lagi. Ya, kita belajar untuk hidup jujur. Mulai dari kecil. Ya, kalau anak-anak sudah dari kecil jujur, nanti itu menjadi karakter dalam kehidupan kita. Ya, hidup kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Nah, ya.
perkataan kita bisa jujur nanti sampai tidak bercacat celah. Nah, di dalam ketekunan 3 macam ibadah pokok ya, sistem penggembalaan itu berarti ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok ya. Manusia darah daging kita ini diubahkan ya, terus menerus sedikit demi sedikit diubahkan sampai menjadi manusia rohani ya. Manusia daging itu hanya hidup dengan keinginan hawa nafsu ya. Manusia tuh banyak keinginannya, besar hawa nafsunya ya. Itu harus diubahkan ya melalui penyucian dari firman, pengajaran yang benar. Nah, kalau kita sudah diubahkan menjadi manusia rohani, kita meniru ya, meneladani Yesus sebagai kepala. Mulut kita bisa jujur ya, lidah kita bisa mengaku dosa ya. Kalau kita menerima firman, kita ditegur, dinasehati, kita sadar kita salah ya. Kita menyadari kesalahan kita, kita bisa mengaku dosa, bisa bertobat ya. Hati bisa taat dengar-dengaran pada kehendak Tuhan. Nah, hanya lewat ketekunan 3 macam ibadah pokok ya anak-anak ya, kita bisa tergembala dengan benar, dengan baik, sehingga kita bisa benar, hidup benar ya, hidup suci, bisa taat dengar-dengaran, bisa setia beribadah, bukan karena kebiasaan ya anak-anak ya, kita pergi beribadah misalnya setiap minggu. Wah, hari Minggu biasanya orang Kristen ke gereja. Bukan gitu, tapi dengan kesungguhan kita butuh hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu ibadah untuk mendengarkan firman, mengalami hadirat Tuhan ya. Mengalami kuasa dari ibadah itu untuk menyucikan dan mengubahkan kita ya. Sehingga kita bisa jujur, tidak berdusta lagi kepada diri kita sendiri. Ya, dalam segala hal, kalau kita bisa jujur dalam segala hal, maka Tuhan berkenan dalam kehidupan kita ya. Kita bisa hidup di dalam kasih Tuhan ya, sehingga kita bisa mengasihi Tuhan ya. Kalau kasih Tuhan itu melimpah dalam hati kita ya, kita bisa mengasihi Tuhan ya anak-anak, bisa mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Terlebih kita bisa mengasihi sesama ya. Kita bisa mengasihi Tuhan. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan, pasti kita bisa mengasihi sesama kita. Bukan hanya sesama, tetapi orang yang memusuhi kita. Ya, di sini memang perlu pengorbanan ya anak-anak. Apa yang dikorbankan Tante? Perasaan kita. Ya, kita tidak perlu gengsi ya anak-anak ya, meninggikan gengsi kita tidak, tapi kita mau meneladani Tuhan. Tuhan sebagai anak Allah ya, dia rela ya dijadikan berdosa. Tuhan itu tidak berdosa, tapi dia mau menanggung dosa-dosa kita, dijadikan manusia berdosa. Itu yang harus kita teladani dari Tuhan ya. Tuhan kepala, ingat ya anak-anak ya, Tuhan kita sebagai kepala dan kita adalah tubuhnya Tuhan. Kalau kepala berbuat seperti ini, mau merendahkan diri, kita juga harus belajar mau merendahkan diri seperti Tuhan. Tidak gampang, tapi kalau kita mau belajar, pasti Roh Kudus tolong kita ya. Nah, sampai kita bisa mengasihi orang yang memusuhi kita, bukan kita memusuhi orang, tapi orang yang memusuhi kita. Ya anak-anak ya. Yuk kita baca Yeremia 32 ayat 38 sampai 39. Yeremia 32 ayat 38 sampai 39. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Ya, aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa. Ya, di sini perlu digarisbawahi sepanjang masa untuk kebaikan mereka
dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Nah, ini Yeremia ini di kitab Perjanjian Lama, ya anak-anak, berarti jauh sebelum Tuhan Yesus lahir. Nah, di sini dikatakan aku di sini adalah Tuhan, ya. Aku akan memberikan mereka satu hati dan satu tingkah langkah sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa. Berarti kalau dikatakan sepanjang masa, ya sampai hari ini, sampai detik ini. Ya anak-anak ya, Tuhan akan memberikan takut akan Tuhan di dalam hati kita. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak mengeraskan hati. Berarti kalau tidak keras hati, orang itu lemah lembut. Ya, hatinya lemah lembut, mau diproses oleh Tuhan. Ya, hati kita kalau kita menjadi manusia darah daging itu hatinya keras. Tapi kalau Tuhan sudah mengubahkan kita, ya, kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan sudah menebus kita. Kita sudah mengalami kelahiran baru, ya. Hidup kita sudah menjadi miliknya Tuhan. Ya, menjadi miliknya Tuhan. Nah, hidup takut akan Tuhan, Tuhan taruh dalam hati kita. Sehingga yang bertahta di dalam hati kita adalah Roh Kudus. Ya, ingat Tuhan kita yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan. Nah, di situ Tuhan naik memberikan Tuhan memberikan kita roh penolong. Siapa roh penolong itu? Roh Kudus. Nah, biarkan Roh Kudus itu bertahta dalam hati kita ya anak-anak. Sehingga kita bisa hidup takut akan Tuhan. Nah, di sini dikatakan sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Berarti anak-anak beserta anak-anak bukan hanya orang tua tapi juga anak-anak. Ingat ya anak-anak ya, zaman Bapak Nuh tidak ada satu anak pun yang selamat. Tapi di sini kalau kita mau hidup takut akan Tuhan, di sini Tuhan akan menyertai kita ya anak-anak ya. Tuhan akan menjadi Allah kita. Ya, di sini ayat 38 tadi, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Kalau Tuhan menjadi Allah kita, siapa yang akan melawan kita? Ya, Tuhan selalu menyertai kita, memagari kehidupan kita. Kita selalu dijaga, dilindungi. Kita juga diberi Roh Kudus dalam kehidupan kita, ya, yang selalu menuntun kita, menyertai kita, menolong kita. Nah, enak enggak anak-anak kalau kita disertai dengan Roh Kudus? Enak sekali, ya. Roh Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita, ya. Nah, kalau kita mau disertai Roh Tuhan, Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kita harus hidup takut akan Tuhan, menempatkan Yesus sebagai kepala, ya, dan kita sebagai tubuhnya, ya. Tuhan Yesus sebagai kepala dan kita sidang jemaat ini adalah tubuh Kristus, bisa menjadi satu hati, artinya kepala dan tubuh menyatu menjadi satu kesatuan, ya, yang tidak terpisahkan. Maka langkah-langkah kehidupan kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan, selalu berada di dalam rel, ya, rel jalannya Tuhan. Menuju apa arahnya? Menuju Yerusalem baru. Kita akan bersama-sama Tuhan masuk ke dalam Yerusalem baru. Itu adalah kerinduan Tuhan sebagai mempelai pria dan kita, ya, tubuhnya sebagai mempelai wanita akan sama-sama, ya, sama-sama masuk ke dalam kerajaan surga, ya, Yerusalem baru. Ingat ya, hubungan kepala dan tubuh tidak dapat dipisahkan. Ya, bila dipisahkan berarti tubuh itu akan mati. Ya, tubuh tanpa kepala itu mati anak-anak.
Ya, kita tanpa Yesus tidak ada gunanya hidup ini. Ya, kita harus menempatkan Yesus sebagai kepala. Tuhan mau kita hidup takut akan Tuhan. Yuk kita baca Filipi 2 ayat 2. Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Ya, tujuannya adalah menuju Yerusalem baru. Kemudian Yakobus 1 ayat 4. Yakobus 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, ya, supaya menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Ya, nah di sini ketekunan itu ketekunan itu akan kita akan menjadi buah-buah yang matang yang bisa menyenangkan hati Tuhan lewat ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Perhatikanlah anak-anak ya, 3 macam ibadah pokok ini penting sekali untuk kehidupan kita ya, supaya kita terus mengalami penyucian, terus mengalami keobahan hidup. Ingat, Tuhan sudah, kita memang tidak tahu ya waktunya Tuhan datang kapan. Seperti contoh 10 gadis itu menantikan mempelai datang, tidak ada yang tahu harinya, waktunya ya, tiba-tiba. Tapi kita harus dalam keadaan siap ya, siap sedia ya dalam menantikan kedatangan Tuhan. Nah, kita harus tekun ya dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir hidup kita ya, dan kita selalu berada dalam sistem penggembalaan ya. Kita masuk dalam kandang penggembalaan, tekun dalam 3 macam ibadah. Di sana nanti tubuh kita mempunyai tubuh, mempunyai jiwa dan roh. Tubuh, jiwa, roh kita melekat menjadi satu ya, melekat kepada Allah Tritunggal. Nah, kalau kehidupan kita, tubuh, jiwa, roh kita itu melekat dengan Allah Tritunggal ya, seperti pokok anggur, seperti carang yang melekat kepada pokok anggur yang benar ya. Di situ setan Tritunggal tidak akan bisa menjamah kehidupan kita ya. Karena Allah Tritunggal yang akan membela kita, akan melindungi kita. Ya, Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita. Setan tidak bisa menjamah kehidupan kita. Ya, hanya di dalam kandang penggembalaan kita mengalami penyucian yang terus-menerus sehingga kita bisa mengalami keobahan hidup. Ya, nah di sini ya kita harus bisa menghargai ya dan meninggikan korban Tuhan. Ya, korban Yesus yang sudah rela mati untuk kita menebus dosa-dosa kita, kita harus menghargai dan meninggikan korban Yesus ya, yang sudah menebus kehidupan kita. Kita nih manusia yang berdosa nih, ndak bisa apa-apa ya, ndak bisa apa-apa. Kalau kita lahir ya tanpa ditebus oleh Tuhan, maka kita hanya disiapkan untuk masuk ke dalam penghukuman kekal api neraka. Tapi kalau kehidupan kita sudah dipanggil oleh Tuhan sampai kita percaya kepada Tuhan, bertobat, lahir baru ya anak-anak ya, lahir baru dari air dan roh ya. Kemudian kita tekun ya, tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Kita mengalami penyucian lewat firman, juga lewat perjamuan suci. Di situ ya tubuh dan darah Yesus memeteraikan dalam kehidupan kita. Apa-apa yang sudah disucikan oleh Tuhan itu akan dimeteraikan dalam kehidupan kita ya. Kita harus menghargai korban Tuhan. Jangan tukarkan keselamatan yang sudah kita peroleh ya. Tuhan sudah memanggil kita, memilih kita, jangan ditukar keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita nih dengan apapun
ya. Dengan apapun, ditukar dengan apapun di dunia, jangan. Ya, keselamatan itu tidak bisa dibeli. Ya, kita hanya bisa peroleh dari kemurahan Tuhan. Ya, kita baca Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, hari Tuhan sudah mendekat. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus setia. Ya, harus setia kepada Tuhan, ya, setia beribadah, ya, setia mendengarkan firman. Anak-anak belajar ya untuk membaca Alkitab supaya kita bisa mengenal pribadi Tuhan Yesus. Kita bisa mengenal pribadi Tuhan Yesus itu hanya lewat baca Alkitab, anak-anak. Tidak bisa dibaca lewat buku-buku lain. Kalau buku-buku yang lain tuh yang ngarang manusia. Loh, kalau Alkitab siapa yang ngarang tuh, Tante? Memang betul yang menulis itu manusia, ya. Tapi itu adalah nubuat, ya, nubuatan dari Tuhan. Mereka bisa menulis di dalam Alkitab ayat-ayat. Di sana kalau anak-anak mau baca, bisa mengenal pribadi Tuhan. Pribadi Tuhan itu kayak apa sih? Tuhan Yesus yang tidak berdosa kok mau mati untuk kita tuh kenapa sih? Nah, itu kita bisa baca lewat Alkitab. Belajar ya anak-anak ya. Belajar untuk membaca Alkitab setiap hari. 1 ayat, 2 ayat dulu. Nanti anak-anak kalau terus tekun. Ya, tadi di sana dikatakan ketekunan menjadikan buah yang matang. Itu yang buah yang matang itu kita sendiri yang akan kita mengalaminya, ya, supaya kehidupan kita nih bisa menjadikan Tuhan itu senang, puas atas kehidupan kita, ya. Karena kita mau hidup taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Kita mau hidup bergaul dekat dengan Tuhan, ya. Mencari Tuhan terlebih dulu, ya. Mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita lebih dari apapun, ya. Yuk kita baca ayat terakhir 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, Tuhan sudah mengatakan, ya, kehidupan kita ini sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Kalau kita sudah ditebus, kehidupan kita sudah dibeli, harganya sudah dibayar dengan darah Yesus, kehidupan kita ini sebenarnya bukan milik kita lagi, tapi adalah milik Tuhan Yesus sepenuhnya. Ya, kapanpun Tuhan mau ambil miliknya, kita ini adalah milik Tuhan. Tuhan mau ambil, itu terserah adalah hak Tuhan, ya anak-anak ya. Nah, kita tidak pernah tahu, jangan bilang, wah aku masih kecil. Nah, nanti kita tidak tahu garis akhir hidup kita, ya. Kita tidak pernah tahu. Ingat zaman Nuh, anak-anak, mungkin di sana masih ada juga yang bayi-bayi, yang baru lahir, tidak kenal dosa. Tapi dia sudah menerima warisan, dosa warisan, ya. Tidak ada yang selamat, ya. Nah, kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan supaya Tuhan bukan hanya memanggil kita, tapi memanggil kita untuk menjadi apa? Imam-imam dan raja-raja. Ya, ingat tubuh Kristus itu adalah imam-imam dan raja-raja, ya, yang memangku jabatan pelayanan. Anak-anak sekarang mungkin masih ada yang masih kecil, ya, tapi nanti dari kecil menjadi remaja, ya. Nanti anak-anak sesudah remaja ambil baptisan air, jangan pergi,
ya. Sesudah dari sekolah minggu lanjut ke kaum muda, ya. Ada kaum muda remaja. Misalnya anak-anak masih di sekolah minggu tapi sudah besar, SMP gitu ya. SD kelas 6 mau ikut ibadah kaum muda remaja, boleh ya anak-anak ya, boleh. Nah, itu persiapan untuk anak-anak dari remaja ke kaum muda, persiapan ya anak-anak ya. Semakin anak-anak sering mendengar firman, di situ firman itu tidak akan diam, tinggal diam. Roh Kudus akan bekerja ya dalam kehidupan anak-anak. Nah, firman sudah cukup sekian Tante sampaikan. Tante hanya menyerahkan kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus yang bekerja lebih lanjut dalam kehidupan anak masing-masing dimanapun berada ya. Tuhan mau kalau kita sungguh-sungguh ya, di situ Roh Kudus akan bekerja menolong kita, menuntun kita ya. Yuk kita mau nyanyikan terima kasih Bapa, terima kasih ya. Kemudian kita mau berdoa untuk menutup ibadah ini. Terima kasih Tuhan, firman sudah kami sampaikan, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan bekerja lebih lanjut dalam kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu menuntun mereka supaya kehidupan rohani mereka boleh meningkat Tuhan. Biarlah kehidupan mereka boleh menyenangkan hati Tuhan dengan taat dengar-dengaran pada firman-Mu. Tuhan, tanamkan hidup takut akan Tuhan dalam hati mereka supaya mereka boleh menempatkan Yesus sebagai kepala dalam kehidupan mereka. Walaupun mereka masih kecil Tuhan, hidup takut akan Tuhan boleh menjadi kehidupan kami sehingga Roh Kudus bertahta di dalam hati kami, selalu menyertai kami, menolong kami dan menuntun kehidupan kami. Mari Tuhan, kami hanya dapat menyerahkan segenap kehidupan kami, tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Ampuni segala dosa-dosa kami, kekurangan kami, kelemahan kami yang ada dalam kehidupan kami, hanya keterbatasan. Biarlah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang akan menjamah setiap kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, supaya mereka selalu ingat akan Tuhan. Dimanapun mereka berada, selalu ingat untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hanya dapat menyerahkan segenap kehidupan kami. Kami akan mengakhiri ibadah ini supaya Tuhan selalu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami hanya dapat mengalaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat sore, kita akan bertemu lagi minggu depan. Amin.